guys, balik lagi bersama gue. Sekarang posisi saya ada di pom bensin BP guys, tapi kosong bensinnya. Ini kita mau motoran lagi, santai aja, tipis-tipis. Kita mau ke Puncak Pas tapi lewat Bukit Pelangi. Soalnya udah lama sih nggak lewat Bukit Pelangi ya. Ya kayak apa sih sekarang bentuknya Bukit Pelangi. Oke, cekidot. Oke guys, kita start langsung aja. Nah ini kita mau langsung ke arah Sentul ya. Tadi ada habis dari pom bensin BP, tapi kosong guys. Biasanya ada tuh kemarin. Tadi setelah ditanya-tanya, kemungkinan tanggal 20 November itu mulai dikirim lagi ya BBM-nya. Kalau sekarang habis katanya tuh. Ini pagi baru jam 9.23 hari Selasa. Mudah-mudahan sih nggak terlalu ramai di sana ya guys. Nah ini sirkuit Sentul guys, sirkuit Sentul internasional. Kita ambil kanan aja karena kita mau lewat Bukit Pelangi. Langsung lurus aja ya guys. Kalau lewat sini tuh jalanannya masih banyak truk-truk kayak gini ya guys. Karena di sini memang banyak pabrik. Jadi truk-truk ini kemungkinan besar dia ngarah ke arah Citerep sana ya. Kalau di Citerep sana kan banyak pabrik tuh, Indosemen, Indokorsa dan lain-lain ya. Pabrikasi besi di sini juga banyak sih. Kayak itu, misalnya itu buat beton tuh. Iya, pabrik itu. Jadi memang di sini relatif berdebu sih jalanannya ya. Nah, setelah kalian lewatin jalan rusak-rusak tadi beton, nah ini jalan ada cabang 2, lurus sama ke kiri. Kita lurus aja tuh yang ada lambang McD-nya tuh, karena kita mau ngelewatin perumahan Sentul City. Sebenarnya bisa sih kalau pengen ngelewatin Babakan Madang, cuma kan karena itu lewat pasar ya, jadi macet. Aduh, janganlah, kita temanya mau liburan ini, jadi kita menghindari macet-macet, debu-debu gitu ya, karena pengen refreshing juga. Ya sebenarnya kita sudah berupaya untuk menghindari debu, tapi tetap aja tuh dapat kan kena tuh debu di depan tuh. Ada truk lagi, aduh debu ini. Ya kita selip aja. Kita upayakan semaksimal mungkin untuk menghindari polusi udara, menghindari debu-debu ya yang tidak diperlukan. Karena kita mau cari oksigen guys, untuk membersihkan paru-paru kita. Itu tadi jalannya sebenarnya bisa ke kanan, itu cuma ditali sih tadi. Aduh, enak tuh orang-orang yang lewat kanan tuh. Nah setelah kalian lurus terus, ini kalian akan ketemu bundaran Love ini. Ke kanan itu ke tol. Ini kita ke kiri aja ya, karena pengen ke ini kan ya, ke Bukit Pelangi. Tadi kita turun lewat underpass di depan guys. Nah kalau lewat sini kan enak kan, asri gitu ya, banyak pohon-pohon. Tapi yang anehnya guys, ini kan hari kerja ya. Ini kok pada rame orang-orang di sini, emang pada kagak kerja apa? Rame banget guys, sudah kayak hari Minggu tuh, orang-orang touring aja ada. Luar biasa sekali ya. Nah, di sini ada mall Sentul City, guys. Nah, di sini BP sini juga kosong, guys. Mall dengan apartemen view gunung. Wah, luar biasa sekali di sini. Ion Mall ya, guys ya. Ada IKEA dan lain-lain. Terus ada ruko-ruko juga.
Enak sih tinggal di sini ya guys ya. Mau kemana-mana ada gitu, tersedia di sini komplit. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada pecah jalan dua lagi guys, bercabang. Kalau kanan itu ke Jungle. Nah, ini kita ke kiri aja, turun ke bawah. Turun aja. Nah, nanti kita lewatin kolong jalan begitu guys ya, underpass. Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Mandang. Nah, ini kita lurus guys. Di sini jalannya udah bagus ya. Udah mulai dibeton, dikasih garis-garis jalan dua begini. Dulu nggak ada ini. Udah better lah ya daripada dulu. Wah, enak banget. Ini kondisi cuacanya lagi mendung guys. Pagi di bawah jam 10 kan. Wah, sangat syahdu sekali motoran di sini. Ya, walaupun nggak sesepi dulu ya, udah rame ini, orang-orang juga pada rame. Walaupun ini hari kerja gitu ya, kirain sepi guys, taunya rame. Tapi nggak tahu lah, mudah di atasannya kita nggak tahu tuh rame atau enggak gitu ya di Bukit Pelanginya. Karena saya udah lama sih nggak lewat situ gitu kan, pengen tahu gitu kan sekarang seperti apa. Nah, ini kalian akan ketemu pertigaan begini ya. Kalau ke kanan itu ke Sukaraja, ke kiri itu kita bisa ke Bukit Pelangi. Nah, ini mengejutkannya adalah daerah ini sudah ditebangin guys tuh. Tadinya itu hutan loh, kayak pohon-pohon lebat gitulah, udah kagak ada itu sekarang. Kayaknya pengen dibangun sesuatu itu ya, tapi nggak tahu lah apa. Di sini cukup pesat banget pembangunannya gitu ya, kayak kafe-kafe, rumah makan begitu. Ya mungkin karena di sini daerahnya sudah terkenal gitu ya, kalau orang pengen ke puncak ya lewat sini gitu. Lihat ini plat B, 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 B. Nah, plat B semua gitu kan. Yang plat F tuh bisa dihitung jari gitu. Nah, ini pada ngapain nih orang ini? Oh, ada tempat lagi guys. Ini tempat baru apa ya? Banyak banget plat B yang lewat sini ya guys ya. Sudah jadi mainstream ini jalur. Buset, ini truk-truk sampai lewat sini guys tuh. Truk sama bis, bayangin papasan. Jalannya kecil. Dia lagi ada event apa sih, orang-orang rame banget. Kirain hari kerja gitu. Rame banget di sini. Macet ya guys, jalur menuju Bukit Pelangi macet, udah jadi kota ini. Ingat banget waktu dulu tuh saya sekolah, cabut sekolah ya. Cabut sekolah bukannya ke mall guys, jadi cabut sekolahnya itu ke puncak lewat sini, masih sepi banget. Warung itu bisa dihitung jari gitu, rumah orang masih dihitung jari ya guys. Tapi sekarang ya ampun, sangat padat sekali, crowded sekali gitu kan. Karena mungkin sudah terlalu terkenal ini jalur gitu. Sampai bis-bis aja lewat sini, gak lewat tol ya, malah lewat sini gitu. Tahu mungkin dia pengen ke daerah wisata yang jalurnya lewat sini gitu kan, makanya dia nggak lewat tol gitu. Nah, setelah kita bermacet-macet teriak tadi, akhirnya kita tiba di Bukit Pelangi. Oke, kita lihat seberapa jauh perubahannya, apakah sama seperti yang dulu atau kamu sudah berubah? Ya.
Ini jalanan yang sangat nostalgic sekali. Banyak nostalgia lewat sini guys. Dikala masih muda saya ya. Emang sekarang udah tua ya? Nggak tahu sih. Ini dulu orang-orang pakai kesini, jalan di sini ya guys, mencari ketenangan. Sebenarnya menghindari macet juga sih kalau lewat Bogor kota gitu ya, lewat Gadok. Di sana kan jalannya nggak bisa santai guys, banyak anak-anak touring yang kenceng-kenceng banget gitu kan. Ya nggak tahu ya, mungkin mereka jalan kenceng gitu, mungkin tujuannya masih jauh kan, biar cepat sampai. Ya kita husnuzon aja ya guys ya, berprasangka baik. Kalau saya sih jalan-jalan pilih tenang-tenang aja, slow-slow aja, menikmati perjalanan gitu. Ini luar biasa sekali sih. Suasananya syahdu ya, dekat dari Jakarta, cukup tenang. Kalau kalian punya beban pikiran banyak, bisa sih untuk stay di sini gitu kan ya, ngopi-ngopi, bawa kopinya dari rumah aja, nggak usah beli. Bisa sih ya, camping di sini. Camping bisa nggak ya? Boleh ya. Kalau dulu sih orang camping di sini banyak gitu. Maksudnya bukan camping diriin tenda gitu ya, enggak, lesehan aja gitu kan. Sama rombongan, sama teman-teman gitu kan. Ke sini. Kalau sekarang nggak tahu udah diusir-usirin kali ya mas satpamnya kali ya. Ini luar biasa sekali. Tapi saya jarang lihat golf sih guys. Ini kan ada lapangan golfnya gitu, tapi nggak terlihat kayak apa sih aktivitas orang main golf gitu ya. Jarang sih kelihatan kalau dari jalan sininya ya. Nggak tahu kalau misalnya kita ke lapangan golf itu belum pernah ini sih, belum pernah ngelihat secara langsung gitu. Nah itu kan ada lapangan golf tuh, tapi nggak ini, tidak pernah terlihat ada aktivitas bermain golf gitu guys. Ya, di sininya malah sepi ya. Kalau tadi yang daerah perkotaannya malah rame banget. Atau orang nggak motoran lewat sini gitu. Tujuannya mungkin nggak lewat sini gitu kan ya. Nggak ke puncak juga. Ini kan kita sekalian ke puncak pas ya. Tapi lewat sini. Biasanya sih saya emang lewat Sumarekon. Orang-orang sekarang juga lewat Sumarekon karena lebih cepet gitu kan ya. Terus jalurnya juga rame. Kalau pengen ke Alfamart, Indomart gitu relatif lebih mudah terlihat gitu, lebih sering dijumpai gitu kan daripada kita lewat sini tadi gitu kan. Jalan cukup panjang gitu. Ke arah sananya nanti nggak ada Indomart, Alfamart gitu kan, makanya cukup jauh. Nah ini ada apa nih guys? Oh longsor. Wah ini mah mobil nggak bisa lewat kali ya. Wah longsornya begitu ya dia tuh. Wah semoga cepat diperbaiki ya guys ya. Tapi untung jalanan ini relatif sepi ya. Kalau rame macet itu, mobil mah kagak bisa lewat itu. Jadi di sini tanahnya agak ini ya, labil ya guys ya. Aspal juga retak-retak tuh, berarti ada bakat dia amblas ke bawah gitu kan. Nah ini nih retak-retak gitu kan. Nah ini danau yang legend guys di sini nih. Coba kita lihat ya. Nah ya ini cuma danau sih tuh. Tuh kalau sebelah sananya apaan ya, hutan gitu atau perumahan juga, atau rumah warga gitu kan, nggak tahu. Ya biasanya orang sering camping di sini guys. Kalau dulu guys, apa sih bahasanya, bukan camping sih, kayak ngariung gitu kan ya. Kumpul-kumpul di sini bawa bekal, kalau nggak ngopi-ngopi gitu kan. Sekarang udah relatif sepi sih ya. Udah teralihkan oleh jalur yang lain gitu ya. Jadi jalur ini jadi sepi gitu.
Nah itu ada lapangan golf lagi guys, baru cukur tuh. Rapi sih rumputnya. Tuh. Nah ini sudah keluar jalurnya, sudah keluar kawasan dari Bukit Pelangi ya guys. Oke, langsung kita ke ini aja ya, menuju Puncak Pas lewat sini. Nah kalau lewat jalur sini ini ada tanjakan yang cukup terjal guys ya, karena nanjak terus nikung gini ya. Nah ini pastikan mesin kendaraan kalian tuh proper ya guys, karena lumayan juga tanjakannya panjang, terjal gitu kan. PR juga kalau mundur lagi ya agak kuat gitu. Nah cukup panjang juga nih tanjakannya, napas juga harus panjang di sini mesin. Nah di sini udah berakhir nih tanjakan ekstrimnya. Nah setelah lurus terus kita akan kena belokan seperti ini. Nah ini kalau kalian dari Summarecon Bogor ya, munculnya kan di sini guys. Nah di belokan ini. Nah kita lurus aja langsung. Kebanyakan orang lewat sana guys, lewat jalur itu gitu kan ya, kelihatan tuh kan rame. Karena memang cepet sih dan rame juga ya, banyak tempat-tempat makan juga di situ. Berbeda dengan kita lewat Bukit Pelangi tadi gitu kan ya, cuma ada gitu doang gitu loh. Cuma kalau kalian pengen nostalgia gitu kan, mencari ketenangan, bisa sih lewat trek yang tadi gitu kan, karena cukup sunyi sih ya. Udaranya juga lumayan segar. Kalau lewat Summarecon kan kalian lewat perumahan gitu. Tapi so far oke sih kalau lewat Summarecon juga nggak masalah gitu kan. Tergantung dari pilihan masing-masing karena ada plus minusnya juga gitu kan ya. Nah udah nyampe Gadok guys. Ini adalah alarm waktunya kita nanjak. Oke. Kita lihat apakah rame di hari kerja ini. Ya rame lah tetap ya guys, tuh banyak plat B juga ke sini mobil. Itu yang menjadi pertanyaan saya itu sih sebenarnya, apakah orang-orang ini tidak kerja gitu ya pada ke puncak, atau kita ke puncak tidak mengenal hari kerja? Ya memang puncak menjadi sarana healing bagi orang Jabodetabek dan sekitarnya ya. Cuma orang mungkin menikmati perjalanannya aja ke sini, karena ya memang kalau kita lihat hotel-hotel gitu ya, tempat wisata atau rumah makan lah gitu yang nggak terlalu mainstream gitu di sini sepi gitu. Padahal jalanan puncak mah macet gitu kan. Pertanyaannya orangnya pada kemana gitu kan? Ya bisa disimpulkan sih sebenarnya mereka menikmati perjalanan aja gitu lewat sini gitu kan. Mungkin tempat-tempat yang mereka singgahi itu adalah Alfamart dan Indomart, karena memang Alfamart dan Indomart itu penuh gitu, selalu penuh banget. Ada sih beberapa tempat wisata yang dalam tanda kutip mainstream gitu kan, ya masih tetap rame sampai dengan sekarang sih ya, kayak Cimory gitu, terus Taman Safari. BTW kalau ke Taman Safari gimana ya? Udah lama banget nggak ke Taman Safari, dari tahun berapa? 2015 kali ya. Mungkin kapan-kapan sih kita coba ke Taman Safari gitu kan ya. Tapi iseng juga sih, soalnya jalannya kan sendiri ya. Ayo siapa kira-kira yang mau nemenin ke Taman Safari? Ayo. Ya nggak mungkin dong sendirian ke sono, ngapain? Itu kan tempat wisata keluarga gitu ya judulnya ya. Ya sebenarnya yang nggak berkeluarga juga nggak apa-apa sih. Cuma kan ya jangan sendiri juga lah, ngapain ke situ gitu kan. Ya kalau pengen sendirian mah mendingan ke kafe aja gitu, jangan ke Taman Safari gitu kan ya. Nah inilah hal yang umum kita jumpai di puncak, yaitu adalah macet.
Macetnya macet mobil guys. Tuh platnya plat B semua. Apa coba? Ini mobil latihan ke puncak apa coba? Nah ini ada durian guys. Musim durian apa gimana ya? Saung durian. Nah di sini lalu lintasnya agak tersendat ya. Lalu lintasnya agak tersendat. Ya, kita kena macet lagi di Pasar Cisarua ini, guys. Macet, macet. Nah, memang di sini agak-agak sempit kali jalannya ya, sama ada persimpangan di depan yang ke arah Cibulan. Tuh ada orang yang keluar lewat sana juga, jadi kan kontra dengan lalu lintas yang ke arah atas kan ya, dan juga yang turun sebenarnya. Nah terus ada pejalan kaki gini juga nih ya, ikut berperan dalam menambah kemacetan ini semua nih. Nah pasar ya guys. Oke, siapa yang sering belanja di sini guys, tulis di kolom komentar ya. Nah ini juga ada Masjid Besar Al Barokah Cisarua Cibubur, gerai samsat. Oh ada gerai samsat, bisa tuh buat ini ya guys, kalau kalian pengen ngurus SIM, perpanjang, ataupun SIM kalian udah mati ya guys ya, bisa diurus di sana gitu. Nah ini nih simpangannya guys, ini dari arah sono Cibulan, ini pengen keluar ke sini. Nah itu kan harus, ini dia tuh, sabar menunggu giliran agar bisa nyebrang. Ya tapi dengan segala kekurangan dan kelebihannya puncak ya, orang-orang Jakarta ya tetap aja ke puncak gitu kan ya. Nggak tahu kenapa, memang sudah terprogram gitu ya di alam bawah sadarnya, liburan kemana? Ke puncak. Seperti itu, dengan segala problematikanya gitu ya di puncak. Kalau zaman dulu ada yang mempermasalahkan pungli lah, inilah itu segala macam, tetap aja puncak rame kok kayak gitu. Nah tapi yang jadi pertanyaannya adalah ya itu, hotel-hotelnya jadi lebih sepi gitu kan ya. Tempat-tempat makannya juga nggak serame dulu gitu ya. Mungkin ada pergeseran sih. Kalau zaman dulu orang piknik itu kan ya bareng-bareng sama keluarga gitu, entah dia sama anak istri gitu kan, bawa keponakan segambreng gitu, banyak banget gitu kan. Jadi kebutuhan-kebutuhan akan rumah makan gitu kan, tempat wisata yang ramah anak, itu ada zaman dulu guys. Nah kalau sekarang orang piknik sekeluarga itu udah jarang gitu ya, paling dengan keluarga kecil gitu ya, itu pun nggak ya cuma jalan-jalan doang gitu. Kalau sama bawa keluarga gitu kan, kakek nenek, om tante ikut semua, itu udah jarang banget guys ditemuin sekarang kayak gitu. Paling piknik ya piknik sendiri-sendiri gitu kan, atau piknik dengan keluarga kecil, paling cuma anak istri anak istri gitu kan, suami, udah selesai kayak gitu. Nggak pernah dia bawa keluarga besar piknik gitu kan. Kalau dulu orang pakai kijang, pakai carry, pakai panter, piknik tuh rame-rame, satu mobil full. Ya pikniknya ke tempat-tempat seperti itu, kayak Taman Safari, Dufan, Ancol, Taman Mini gitu kan, Mekarsari. Ya seperti itu guys. Nah kalau sekarang memang tidak ada kebutuhan tersebut gitu loh. Jadi orang pengen motoran kayak saya di sekarang, ya udah sendiri aja atau sama teman berdua gitu kan, sama pacar, sama keluarga inti aja gitu kan, jalan-jalan. Seperti itu guys. Terus kalau ditanya dia kenapa sih motoran sendiri gitu, sebenarnya kalau motoran sendiri itu yang pertama ya fleksibel. Fleksibelnya ya kalau kita pengen berhenti kek, mau pilih makanan yang
murah kek, mau pilih makanan yang mahal kek, makanan yang selera kita yang orang nggak doyan gitu misalnya, bebas-bebas aja gitu di jalanan gitu, kita bebas memilih gitu kan. Yang kedua, tidak stres. Kalau pernah sih saya itu touring gitu kan sama rombongan kayak gitu, ribet. Kalau nggak main tunggu-tungguan, ya kita kejar-kejaran gitu kan. Jadinya tadinya kita ya jalan-jalan pengen menghilangkan stres, jadi stres lagi, stres tambahan gitu loh. Ngapain? Jadi males gitu kan. Dan yang ketiga, sebagai sarana perenungan sih. Kalau naik motor sendiri gitu kan, kita bisa merenung, mengevaluasi diri. Kadang-kadang bisa dapat ide di jalan, nggak tahu gitu, bengong aja, tahu-tahu dapat ide gitu kan, tahu-tahu terbersik apa gitu. Sama sih sebenarnya, sama kayak orang yang apa ya, dulu suka nyari ide di kamar mandi gitu kan sambil nongkrong. Ya kalau saya sih lebih nyari ide tuh ya sambil motoran begini kan, sendirian, ngelihat pemandangan, ntar ngelihat apa, oh ini ya, oh gitu ya, nanti bisa jadi ide tuh kayak gitu ya. Semua kembali kepada masing-masing orang sih. Ya kalau saya naik motor itu yang penting nyaman aja gitu kan, karena memang sebagai sarana saya buat spiritual juga, buat melepas kepenatan dari rutinitas sehari-hari kayak gitu kan. Dan juga buat jalan-jalan sih, apa sih yang baru gitu kan, kepo-kepo juga kadang-kadang di jalan gitu. Ah lewat sini ah, ada yang baru nggak gitu kan, ada yang ini nggak nih, berubah nggak nih di jalanan sini gitu. Nah kadang-kadang ada rasa kepo juga sih seperti itu. Dan ini untungnya sekarang suasana syahdu guys, lagi mendung. Ya kalau puncak panas pernah panas gitu kan. Kalau orang-orang bilang wah ke puncak hujan mulu, ntar dulu, puncak itu juga bisa panas. Ini juga alhamdulillah kita ketemunya hujan gitu kan, jadi syahdu kayak gini. Pernah sih beberapa kali saya ke puncak itu ya panas, jadi apa namanya tuh, hawanya ya sama aja kayak di Bekasi gitu kan, cuma anginnya dingin memang. Panas bisa yang waktu dulu tuh 2023 kekeringan panjang kan. Di sini ya kering. Sama panas juga gitu loh. Jadi nggak apa namanya, nggak menjamin juga puncak selamanya adem gitu kan, syahdu kayak gini. Tergantung cuaca juga gitu loh. Dan memang kita sekalian pengen ini sih, kepo-kepo juga kan, kemarin ada ini ya, apa kayak penggusuran gitu. Ya kita lihat bakal dibangun lagi nggak bedeng-bedeng. Bedeng-bedeng begitu bakal dibangun nggak sih? Dibangun lagi gitu nggak ya? Kan ya namanya orang kita kan ada yang nakal ya, udah digusur tapi dibangun lagi, dibikin bedeng-bedeng kecil, terlama-lama gede kalau nggak ada yang ngawasin kan. Nah coba kita lihat deh, bakal kejadian seperti itu nggak ya? Kalau yang kecil di bawah-bawah sih belum terlalu kelihatan, mungkin di Gunung Mas ke atas itu ya. Nanti coba kita pantau apakah ada bangunan yang nakal kembali gitu kan, yang udah digusur gitu kan ya, buat melestarikan lingkungan, malah dibangun lagi. Coba kita lihat, mudah-mudahan sih enggak. Oh inilah pemandangan puncak, kabut-kabut sih guys. Tuh, udah ada rumah-rumah orang ke atas kayak di ini ya, di Meksiko gitu ya. Dia rumahnya ke atas gitu, ke atas bukit. Orang-orang pakai jas hujan guys, mungkin di sono hujan kali. Yang mudah-mudahan gak deres ya.
Ut. Kita harus jago nyelip di sini guys. Selebar apapun motormu, tetaplah nyelip. Nah, kita udah nyampe Gunung Mas guys. Perjalanan kita sebentar lagi menuju puncak pas. Wait. Banyak kafe-kafe guys di Gunung Mas ini. Coba kalian yang udah pernah ke kafe-kafe daerah situ tulis di kolom komentar ya. Impresinya bagaimana? Apakah harganya sesuai masuk di kantong? Pilihan makanannya dan minumannya apa aja gitu ya kira-kira. Ya kalau kira-kira worth it ya saya ke situ lah, review lah. Kayak gitu. Nah, ini adalah angkutan legend guys di sini, L300 warna putih. Ini dulu ngebut banget nih guys mobil ini. Emang badak sih tenaganya. Kayak pakai mesin Pajero. Cuma nggak ada ininya. Nggak ada turbonya gitu. Dan tidak common rail, masih analog ininya sih, apa namanya, injeksinya. Masih beroperasi sih, padahal lama banget ini. Jadi durabilitasnya sangat teruji banget kan L300 ini. Nah ini guys, yang kemarin digusur guys. Coba kita pantau ya. Oke, kita pantau. Nah, ternyata sudah menjadi hijau kembali guys. Ada kayak posko gitu. Tahu ada posko buat apa tuh ya? Wah, ada kabut. Sepertinya kabutnya akan tebal kalau makin sore itu makin tebal ya. Ya, bensin gua tinggal 1 strip. Lupa isi bensin guys. Aduh. Coba kita naik lagi ke atas, kuat nggak nih? Ini kalau kita kehabisan bensin di sini, mau isi pom bensinnya di sono guys, di apa, Cianjur. Ini daerah-daerah apa namanya tuh, Cipanas ke sono lagi ya. Baru ada pom. Sebelum Cipanas ada deng pom itu. Mudah-mudahan sih dapat Pertamax ya guys. Kalau Pertamax Plus kayaknya enggak deh, kurang deh. Mendingan Pertamax doang deh, Pertamax yang biru. Karena beberapa kali nyobain Pertamax Plus kok gini rasanya, kurang gitu. Kayak bukan 98 atau 95 oktannya gitu kan ya. Aduh, sorry di Pertamina ya. Ini adalah impresi jujur dari seorang pengguna gitu ya. Nah ini guys, kalau kalian ngopi-ngopi di sini masih bisa, nggak ada bangunannya memang, jadi orang cuma pakai kayak motor gitu kan jualannya atau mobil. Nah mereka bawa barang dagangannya gitu. Ini sih yang bikin orang balik lagi ke puncak adalah suasana seperti ini yang bisa apa ya, membuat kita melupakan beban pikiran sejenak. Oh yes baby. Nah seperti ini guys. Nah tuh ya, ada pohon pisang ya, pisangnya hijau. Luar biasa sekali view-nya. Mantap nih guys. Kabut, pohon pisang.
Emang harusnya diginiin sih guys, kalau ada warung-warung gitu kan kita berhenti kayak gitu harus bayar parkir minimal, kalau enggak harus makan gitu, masuk ke warungnya baru bisa ngelihat view gitu kan. Lah kalau ini kan kagak, gratis gitu sih guys. Luar biasa sekali, syahdu ya guys ya. Kabut tebal. Ini kalau dingin-dingin kabut begini mah, aduh, ada ubi cilembu enak nih. Kalau nggak jagung bakar kan, bandrek, aduh, perfect sekali. Benar-benar syahdu ya guys ya, kabutnya. Ya gimana orang nggak ketagihan kesini ya guys. Paling deket dari Jakarta, lumayan deket gitu kan, cuma sejam 2 jam aja. Terus dapat kabut gratis lagi kayak gini. Apalagi daerahnya juga habis ditata lagi. Wah enak banget. Ya saya menampilkan kepada Anda ya, yang mungkin lagi nggak bisa jalan-jalan, entah kalian lagi sakit ataupun ya mudah-mudahan nggak sakit sih, sehat-sehat aja, cuma lagi nyantai aja gitu kan. Kalau emang sedang terbaring sakit, ya semoga disembuhkan penyakitnya. Dan semoga tontonan ini bisa membuat kalian terhibur, membuat kalian bisa jalan-jalan beneran seperti ini. Karena ya daripada ngelihat di video kan mendingan lihat langsung ya. Saya cuma perantara aja, bisa melihat keindahan alam ini, disampaikan kepada Anda aja gitu loh. Nah, mantap ya guys. Ini kayak di film Twilight guys, kabutnya. Dalam sepi kamu ada, kau beri kekuatan untuk bertahan. Ya ada pampir kan nih, dari kabut-kabut ada pampir kan. Kau adalah hatiku, kau belahan jiwaku, seperti itu ku mencintaimu sampai mati. Nih gue nyanyi gara-gara kedinginan deh guys ya. Mendadak tadi panas ini, dingin deh. Aduh, dingin. Ini nggak boleh sebenarnya lewatin garis-garis kuning gini ya guys ya. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh lewatin garis kuning. Hati-hati, sedang ada pekerjaan. Pekerjaan apa tuh? Ini ngerjain orang mulu sih. Oh lagi itu kan, lagi ngerapin tanaman. Wah gila bener. Wait, lampu kabut guys, gua nggak punya lampu kabut ya, ini lampu standar. Wait, bahaya sekali. Set.
Nah, akhirnya kita tiba di Puncak Pas, guys. Tadi dulu kita lewat berhenti di mana nih? Nah, oke guys, ini adalah syahdunya Puncak Pas. So far udah banyak yang berubah sih dari puncak ini, tapi masih menyebabkan kita ketagihan sih ke sini ya. Oke, buat kalian yang belum bisa jalan-jalan, luangkanlah waktu untuk kalian jalan-jalan ya. Jangan biarkan diri kalian di rumah terus, di kantor terus, bekerja terus. Sekali-kali jalan-jalan lah, gitu kan ya. Untuk melepaskan beban pikiran, melihat dunia luar seperti apa. Melihat dunia luar secara langsung ya, nggak cuma dari internet doang gitu. Perlulah melihat dunia secara langsung tuh seperti apa. Oke, segitu aja ya konten kita kali ini. Nah, nanti kedepannya kita mau jalan kemana coba? Coba tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan mengabulkan permintaan kalian. Kita mau jalan kemana gitu. Oke, thank you. Bye-bye.